Teman-teman, resesi sudah dimulai. Kira-kira Indonesia bagaimana? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja membahas ya kira-kira Indonesia bertahan nggak ya? Karena beberapa negara sudah memasuki resesi. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam kita selalu adakan Clubhouse bersama AJ Invest dan ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak lagi tentang saham. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas AJ Invest, teman-teman bisa hubungi admin kami di Telegram @AJ_Invest_Admin. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah Indonesia akan ikutan resesi? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu resesi, resesi terjadi pada saat 2 kuartal berturut-turut sebuah negara mengalami negative growth, gross domestic product. Nah, kita bisa melihat dari grafik ini dan statistik ini beberapa negara ternyata sudah mulai memasuki resesi. Yuk coba kita perhatikan. Ternyata Hong Kong GDP annual growth saja sudah mulai memasuki resesi ya. 3 kuartal beruntun mereka ini sudah negatif. Dan kita bisa melihat Russia juga sudah mulai memasuki resesi. Nah, ada beberapa negara yang diambang resesi nih. Seperti contoh Australia, kita bisa melihat ini mereka 0, sekian ya growth-nya tidak terlalu besar, dan South Korea juga ada tren di mana cukup makin lama semakin menurun growth mereka. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan United States? Teman-teman bisa lihat saja US ini sudah diambang-ambang resesi. Kuartal berikutnya mereka negatif lagi, maka terjadi resesi. Dan berikutnya nih teman-teman untuk UK mereka sudah minus 0,2. Dan kalau 1 kuartal lagi mereka minus, maka secara teknikal mereka memasuki resesi. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa beberapa negara, contoh seperti Hong Kong dan Rusia sudah mulai memasuki resesi. Dan beberapa negara besar itu juga sudah mulai diambang resesi. Ada yang hampir mendekati 0, ada yang sudah minus 0, sekian. Sekarang kita lihat Indonesia, apakah kita bisa bertahan? Nah, ini adalah situasi di Indonesia ya, di mana justru GDP kita besar sekali, 5% lebih. Kalau teman-teman tadi sebelumnya melihat beberapa negara itu sudah mendekati 0, justru kita ini sangat solid ya, 5% lebih. Nah teman-teman, kita coba bandingin dulu dengan keadaan Hong Kong. Ternyata Hong Kong itu pada saat di tahun 2021 mereka growth-nya sangat baik ya, di kisaran 8%, 7%, tetapi mendadak di kuartal selanjutnya bisa minus 3,9. Ini maksudnya apa teman-teman? Kita tidak boleh luput di Indonesia dan merasa terlalu optimistik ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat contoh dari Hong Kong yang plus 4,7% aja bisa mendadak minus 3,9. Artinya apa? Kalau nanti Indonesia mengalami penurunan harga komoditas khususnya batu bara, bisa saja di kuartal selanjutnya itu dari yang plus cukup tinggi ya di atas 4 bisa langsung menjadi minus sekian. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu kenapa Indonesia bisa mengalami growth yang begitu besar. Ini karena ada super cycle commodity di mana harga batu bara itu tinggi sekali ya, di atas 300 bahkan pada saat video dibuat. Makanya bisa sampai seperti ini GDP annual growth Indonesia. Jadi kalau nanti harga batu bara mulai turun dan turunnya lumayan tajam, disitulah resiko resesi bisa terjadi di Indonesia. Untuk sementara ini Indonesia akan baik-baik saja. Jadi kalau menurut saya teman-teman, kalau di tahun 2023 harga komoditas ini tidak mengalami koreksi yang signifikan, maka Indonesia mungkin hanya akan menghadapi perlambatan ekonomi tetapi tidak sampai memasuki resesi. Nah, tetapi kalau harga komoditas mendadak ambruk di tahun 2023 ya, for whatever reason, maka resiko menghadapi resesi itu semakin besar untuk Indonesia. Nah, sekarang teman-teman kita bisa melihat pada saat video ini dibuat, ini coal masih di atas 300, ini jauh banget. Untuk mengalami koreksi yang sangat signifikan itu yang saya maksud adalah turun sampai di bawah 100 ya, bahkan di angka 70 atau di angka 60. Nah, kalau itu terjadi, maka Indonesia bisa saja memasuki technical recession. Tapi kalau dia koreksi cuma sampai 150 atau bahkan masih cuma di sampai 200, maka harga coal itu masih sangat tinggi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke? Nah, tetapi teman-teman, sebenarnya apakah Indonesia akan resesi atau tidak itu bukan pertanyaan yang tepat. Kita tidak perlu memperdebatkan apakah Indonesia akan resesi atau tidak. Yang perlu kita persiapkan adalah jika
Indonesia memasuki resesi, apa sih yang harus kita lakukan? Dan kalau misalkan Indonesia tidak resesi, sebenarnya apa yang harus kita perhatikan? Nah teman-teman, ini adalah beberapa faktor yang mungkin akan memicu Indonesia memasuki resesi. Yang pertama adalah harga komoditas mulai menurun secara merata ya. Artinya bukan cuma komoditas batu bara, tetapi beberapa komoditas lainnya, nikel dan seterusnya itu mulai koreksi secara signifikan bersamaan. Di situ ada potensi resesi semakin besar untuk Indonesia. Lalu PHK massal itu semakin jadi ya tahun 2023, jika wave atau gelombang PHK itu semakin besar di Indonesia, maka kemungkinan resesi juga semakin besar. Nah, faktor ketiga adalah jika harga minyak naik secara drastis lagi nih di tahun 2023, sehingga orang-orang akan semakin susah untuk belanja hal-hal lainnya karena minyak terlalu tinggi, itu juga dapat memicu adanya resesi. Nah teman-teman, faktor yang keempat adalah kalau terjadi kerusuhan yang berlebihan di tahun 2023 akan ada masa kampanye. Nah kalau misalkan ada kerusuhan yang berlebihan, itu juga bisa menjadi pemicu untuk terjadinya resesi. Dan faktor kelima teman-teman, kalau COVID naiknya secara out of control lagi di tahun 2023, karena mulai sekarang beberapa minggu terakhir ini kasus COVID di Indonesia sudah mulai naik, dan kalau ini berlanjut sampai 3-4 bulan berikutnya, maka itu juga akan menjadi salah satu faktor yang memicu Indonesia memasuki resesi, karena ekonomi akan menjadi lambat kalau PPKM mulai dinaikkan levelnya. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan ini terjadi ya, teman-teman kan juga bisa melihat gejala-gejala itu kalau sudah mulai terjadi, maka apa yang harus kita persiapkan? Pertama adalah jauhi sektor retail. Contoh saham-saham seperti Asus, Ralls yang bergerak di bidang retail, dan seterusnya ada masih banyak saham lain yang bergerak di retail. Ini teman-teman mungkin jauhi dulu pada saat masa resesi. Karena ini kemungkinan performance mereka akan drop ya. Pada saat resesi, orang-orang itu akan menabung. Justru mereka harus mempersiapkan dana darurat dan lain-lain, sehingga mereka tidak akan memperbelanjakan uang mereka di barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Oleh karena itu teman-teman, mungkin di sektor retail performance-nya akan terus tergerus. Selanjutnya, teman-teman harus berhati-hati dengan teknologi stok. Jika Indonesia memasuki resesi, teman-teman jangan mempunyai saham yang bergerak di bidang teknologi, karena teknologi itu terasosiasi dengan growth stock. Mereka itu perlu bertumbuh secara signifikan baru sahamnya terlihat baik dan bergerak terus ke atas. Tetapi kalau performance mereka justru amblas ke bawah, udah di mana PBV-nya banyak, valuasinya mahal, dan performance mereka justrunya tidak bertumbuh, maka kemungkinan besar saham-saham teknologi akan terjadi koreksi berlanjut. Dan ketiga adalah perusahaan-perusahaan yang cash-nya tipis ya, di mana mereka itu hutangnya besar dan seterusnya. Itu harus hati-hati kalau di masa resesi, teman-teman sebaiknya jauhi saham-saham seperti itu. Oke, nah sekarang teman-teman kita melihat bahwa gimana kalau tidak terjadi resesi. Contoh, komoditas ini tetap mahal sepanjang tahunnya. Bukan cuma batu bara, nikel juga mahal dan seterusnya. Apalagi kita tahu Indonesia sudah makin serius nih di bidang nikel. Dan selanjutnya teman-teman, jika kita melihat investor yang terus-menerus semakin serius investasi di Indonesia ya, untuk sektor nikel ataupun green energy EBT, itu juga menjadi sebuah katalis Indonesia tidak akan resesi. Dan ketiga, kalau IKN semakin serius dan mulai jalan progresnya semakin baik, itu juga akan menjadi sebuah katalis tidak akan resesi Indonesia. Dan yang keempat, jika pemilu kampanye ini berjalan dengan lancar, maka Indonesia sepertinya akan mulus-mulus saja dan ekonomi akan berjalan dengan baik-baik saja di tahun 2023. Nah sekarang teman-teman, kalau misalkan tidak terjadi resesi di Indonesia, maka saham-saham retail ya itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik karena saham-saham retail sudah under value ya. Dan kalau tidak ada resesi itu teman-teman boleh langsung masuk karena harga valuasinya sudah cukup murah. Dan dengan tidaknya resesi, kemungkinan fundamental mereka akan semakin baik dan itu menjadi potensial buat teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, kalau tidak resesi, yes definitely teknologi stock akan menjadi opsi yang paling baik. Karena kalau tidak ada resesi, market akan menjadi optimis dan perusahaan mungkin akan kembali optimis, dan disitulah kita bisa melihat kemungkinan terjadinya growth dari sisi performance. Dan kalau ada growth dari sisi performance, disitulah teknologi stok akan bersinar ya teman-teman. Dan itu dengan catatan kalau kita tidak mengalami resesi. Dan selanjutnya, saham-saham perkapalan akan semakin menarik. Kenapa? Jika di tahun 2023 harga komoditas tidak turun nih teman-teman, terus dengan harga sekarang, berarti aktivitas komoditi itu masih akan sangat tinggi. Dan rata-rata transportasi mereka adalah menggunakan kapal. Mau itu oil, sawit,
batu bara, nikel itu semua butuh perkapalan. Jadi kalau misalkan sektor ini terus harganya mahal, berarti aktivitas kapal itu akan tetap tinggi sehingga di tahun 2023 sektor perkapalan itu sangat layak untuk dibidik jika tidak terjadi resesi. Dan yang terakhir teman-teman, sektor konstruksi kemungkinan jalan kalau IKN sudah semakin progressing well di tahun 2023, apalagi kita bisa melihat progres mereka semakin nyata, maka saham-saham konstruksi bisa menjadi potensi buat teman-teman mendulang cuan. Oke, sekarang bagaimana strategi kita di 2023 nih teman-teman? Cash is king. Jadi mau itu resesi atau tidak resesi, teman-teman tetap di tahun 2023 awal make sure punya cash yang sangat-sangat tebal, oke? Jadi artinya apa nih teman-teman? Sekarang kita sudah memasuki bulan November, sebentar lagi Desember window dressing. Itu teman-teman sebaiknya jangan menambah posisi, tetapi melainkan make sure saham-saham yang teman-teman bisa exit, teman-teman exit supaya cash teman-teman semakin tebal. Nah, tujuannya apa? Jadi kalau misalkan contoh di tahun 2023 kita terjadi resesi, teman-teman cashnya itu sudah tebal dan teman-teman bisa serok banyak saham yang terjadi diskon. Oke? Nah, tetapi kalau seumpamanya di tahun 2023 tidak terjadi resesi, maka teman-teman tinggal re-entry saja dan teman-teman tidak akan ketinggalan. Jadi resikonya juga kita terukur ya. Daripada teman-teman jor-joran akhir tahun, lalu ternyata di tahun 2023 resesi dan akhirnya teman-teman nyangkut, ya kan, nggak punya dana, pada saat terjadi diskon teman-teman hanya bisa menunggu. Nah itu akan sangat disayangkan. Sehingga teman-teman again, gunakanlah waktu yang tersisa ini, akhir tahun dari November sampai Desember ini untuk melakukan profit taking di berbagai saham yang teman-teman miliki. Jadi cash is king di tahun 2023, khususnya di awal tahun 2023. Nah sekarang mari kita lihat IHSG nih teman-teman. Di satu minggu terakhir, ini IHSG bergerak minus 0,21% ya. Nah, tetapi yang perlu kita waspadai adalah pergerakan asing. Mereka melakukan net sell off minus 3 triliun di regular market. Ini besar sekali ya, hanya dalam satu minggu mereka berhasil exit 3 triliun di market regular. Artinya mereka antri jual sampai keluar 3 triliun, ini dana yang sangat masif. Ini menunjukkan bahwa asing ternyata perlahan-lahan juga melakukan profit taking. Ya jadi teman-teman kalau mereka menggunakan kesempatan ini untuk profit taking, kita juga harus hati-hati ya, karena asing saja mulai defensif. Bisa saja mereka melakukan strategi ini supaya nanti pada saat tahun 2023 adanya terjadi resesi, maka kan akan ada panic selling. Nah di situ cash mereka sudah tebal, mereka bisa mulai serok berbagai saham yang ada diskonnya. Nah jadi teman-teman kita juga harus memerhatikan asing. Kalau mereka yang pakar saja mulai melakukan profit taking, kita juga harus mengikuti mereka ya, strategi mereka yaitu pelan-pelan profit taking supaya cash kita semakin tebal. Ingat kalau terjadi resesi itu kita bisa share banyak saham yang murah dan fundamental walaupun bagus, bisa saja ada panic selling. Nah disitulah kesempatan kita untuk mendapatkan profit di tahun 2023. Nah jadi kita coba perhatikan di satu minggu terakhir ini apa sih yang dilakukan oleh asing, kenapa mereka minus begitu besar 3 triliun lebih. Kalau kita lihat di sell off mereka, ternyata berbagai blue chip yang mereka jualan seperti Telkom, Bank Mandiri, ASI, BRI, BNI, BC ini rata-rata saham-saham blue chip semua dan penjualannya sangat-sangat masif ya teman-teman. Termasuk ada Goto, Tower, ini saham-saham besar semua. Itu mereka jual secara masif. Nah sekarang apakah ada terjadi pembelanjaan nih oleh asing di satu minggu terakhir? Kalau saya lihat itu tidak menarik ya. SMMA ini rata-rata di nego perbelanjaannya. Dan hanya ada kedua ITMG yang dimana asing berbelanja 100M lebih. Sisanya itu kecil-kecilan. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa asing tidak berbelanja di satu minggu terakhir ini. Yang lain ini dana kecil-kecil dan kebanyakan juga batu bara, TPMA ini ya logistik ya, perkapalan, lalu batu bara lagi, kesehatan dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melihat yang lain ini udah dananya di bawah 50 miliar, ini terlalu kecil untuk satu minggu ya. Sehingga kita bisa melihat asing aja lebih banyak wait and see di satu minggu terakhir. Jadi teman-teman kembali lagi, pastikan kalau bagi teman-teman yang kepingin terus nih, suka banget beli saham, ingat asing aja mulai ngerem. Jadi teman-teman juga harus tahu kapan untuk rem berbelanja saham. Jadi sebaiknya teman-teman jangan overspending di saham pada saat keadaan seperti ini. Sekarang teman-teman, ini berita yang teman-teman perlu tahu ya. Badai PHK ini kan sedang berlangsung di Amerika. Kita tahu Amazon sudah pecat 10.000 orang ya, Meta juga pecat belasan ribu orang. Kalau teman-teman ingat juga Elon Musk ini baru masuk ke Twitter juga main asal pecat-pecat orang ya, karena mereka punya cost sudah terlalu tinggi. Stripe juga teman-teman cut sampai 14% of its workforce, bayangin 14% di PHK cuma untuk perampingan supaya cost mereka tidak bengkak. Nah ini kan terjadi di Amerika nih teman-teman.
Ternyata di Indonesia juga ikut-ikutan. Gotoh itu baru PHK 1.300 karyawan. Ya, ini besar sekali. Dan fakta-faktanya ada itu termasuk 12% dari karyawan tetap yang terjadi di PHK ya. Tetapi mereka memberi pesangon plus gaji 1 bulan, dikasih laptop juga. Dan sebenarnya mereka PHK ini itu alasannya baik ya, supaya Gotoh secara perusahaan itu bisa bertumbuh karena cost mereka sudah terlalu besar dan masih merugi. Kalau mereka mempertahankan cost seperti itu, mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan profit ya, sehingga mereka terpaksa harus lay off 1.300 karyawan. Nah, sebenarnya hal ini ada plus dan negatifnya. Nah, teman-teman, positifnya adalah jika mereka melakukan efisiensi seperti ini ya, maka expenses mereka atau biaya-biaya mereka kan akan semakin turun. Dan artinya apa? Profit mereka akan bertumbuh. Jadi harapan mereka adalah laporan keuangan mereka akan semakin baik dengan adanya pemangkasan biaya. Oke? Dan kita bisa melihat berarti Gotoh sudah mulai serius mencari profit ya. Mereka sudah melalui fase bakar duit dan sekarang bisa teman-teman rasakan juga ya. Gojek itu promonya sudah semakin sedikit ya, sudah semakin mahal ya. Mereka ingin mencari profit lebih banyak dan mereka sudah berhenti fase yang namanya bakar-bakar uang. Ya, jadi ini sebenarnya in the long run ya Gotoh semakin baik. Tapi negatifnya adalah nih teman-teman, dengan tren yang seperti ini, PHK massal ya, ribuan karyawan bersamaannya, itu bisa berdampak kepada ekonomi apa? Daya beli akan semakin rendah. Bayangin kalau karyawan-karyawan ini tidak dapat pekerjaan, itu daya beli masyarakat kan secara merata akan drop. Ya kan, kalau itu terjadi, maka perlambatan ekonomi akan kemungkinan saja terjadi. Ingat nih teman-teman, ini baru Gotoh yang dipublikasikan. Dan mereka melakukan ini kan untuk merampingkan biaya. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak, berbagai perusahaan yang mungkin private ya, tidak ketahuan itu mereka juga kemungkinan sih melakukan layoff ya. Dan kita tidak tahu seberapa banyak karyawan-karyawan yang telah mengalami PHK karena perampingan biaya seperti ini. Jadi teman-teman, kalau itu terjadi terlalu banyak dan banyak pengangguran, ya tingkat pengangguran di Indonesia bertumbuh, maka kemungkinan ekonomi akan semakin melambat karena daya beli nggak ada ya kan, nggak ada pekerjaan, nggak ada uang untuk belanja. Dan kalau nggak ada uang untuk berbelanja, maka ekonomi perputarannya akan semakin melambat. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan Gotoh sudah mulai melakukan efisiensi cost, kita juga nanti PR-nya melihat perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Apakah mereka juga mulai menggunakan cara ini ya, perampingan cost dengan PHK massal, dan setelah cost mereka menurun, profit mereka mulai terlihat semakin baik. Dan kalau itu terjadi, maka bisa saja saham-saham sektor teknologi yang semakin sehat fundamentalnya teman-teman boleh perhatikan. Nanti saya mungkin akan sharing di Clubhouse malam ini. Nah, teman-teman, saya kepingin teman-teman untuk share your answer ya. Ini ada fakta yang menurut saya teman-teman perlu tahu dan kira-kira bagaimana opini teman-teman. Jadi berdasarkan research dan studies ya, retail trader itu 90% lose money di stock market, di saham 90%. Itu artinya apa? Dari 10 orang yang investasi saham, 1 orang yang profitable ya, 9 orang lainnya kehilangan uang mereka atau asetnya semakin berkurang. Nah, menurut teman-teman, apa penyebabnya bisa terjadi fenomena seperti ini? 90% player lose their money. Apakah sesulit itukah berinvestasi atau trading di saham? Atau ada banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti saham, tapi mereka mencoba-coba, akhirnya mereka asal-asalan beli ataupun jual? Atau sebenarnya saham yang memang sesusah itu ya? Jadi kita harus mendalami ilmu begitu banyak, barulah kita bisa menjadi 10% yang mendapatkan profit di saham. Nah, menurut teman-teman, apa jawabannya? Kenapa market retail trader khususnya itu 90% of them losing money? Teman-teman bisa share jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita bisa melihat kira-kira apa sih yang menyebabkan fenomena seperti ini. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih banyak lagi tentang saham dan mendiskusi tentang beberapa emiten saham, pastikan ikutan Clubhouse di hari Minggu jam 8 malam dan linknya ada di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.